Pulau Jawa. Dari Pulau Jawa kita langsung melompat ke Kalimantan. Kebetulan Uul juga Kalimantan Barat, guys. Orang Kalimantan kita ya. Solo baru hadir, Solo hadir, Masya Allah. Lanjut, absen lagi. Ini belum semuanya nih. Ini baru dari 24.000. Baru yang jawab 1, 2, 3, 4, 5, 8 orang. Ayo, Uul tunggu nih. Uul akan senantiasa menunggu jawaban dari ayah bunda abang kakak. Woi. Demak hadir, siap. Lanjut, yang lain. Dari mana lagi? Uul berikan 3 detik terakhir ya. Ayah bunda abang kakak. 3, 2, 1. Oke, Tangerang, Solo. Oh, berarti kebanyakan orang Solo ya berarti ya yang hadir pada malam hari ini. Masya Allah. Dari manapun kita, Alhamdulillah Allah pertemukan kita untuk berkumpul bersama di room Zoom ini dengan pembahasan jejak keteladanan empat imam mazhab. Masya Allah. Kak, maaf tadi masuknya telat buat cara hidupin kamera fitur zoomnya gimana ya Kak? Oh, kalau misalnya Kakak bergabung menggunakan handphone, itu ada gambar seperti kamera di pojok kanan bawah biasanya. Di pojok sini, di bagian sini. Pokoknya deket-deket mic atau gambar seperti headphone itu ya. Itu ada kamera, langsung diklik aja. Nanti langsung hidup kameranya Kakak. Seperti itu. Masya Allah, selamat datang yang baru datang. Dan setelah Uul tahu nih ya dari mana-mana aja, Uul sekarang mau tahu kabarnya bagaimana? Apakah baik-baik saja? Monggo dijawab lagi ya Bunda Bang Kakak. Alhamdulillah, khair baik. Masya Allah, Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Baik Kak, Masya Allah. Alhamdulillah. Semoga kita semua yang ada di room Zoom pada malam hari ini baik semuanya kabarnya ya. Bukan cuman baik jiwanya, bukan cuman baik raganya, tapi juga jiwanya lagi baik-baik saja. Amin amin ya rabbal alamin. Dan jikalau ada yang sakit pada malam hari ini, mari kita doakan semoga segera diberi kesembuhan dan apa yang sedang dialami pada saat ini dapat menjadi wasilah penggugur dosa-dosa di masa lalu. Amin amin ya robbal alamin. Masya Allah. Ini udah mulai agak panas ya mesinnya ya, berarti ya. Udah pada jawab semuanya. Lanjut. Ini sebenarnya belum jawab semuanya ya, tapi Uul anggap ayah bunda abang kakak cukup mewakili teman-teman yang agak introvert ini ya. Kemudian Uul mau disclaimer terlebih dahulu, mohon maaf jikalau dirasa pembawaan Uul ini agak kurang. Kak, oh ya. Oh ini kan kita lagi mau bahas hal yang sangat serius gitu ya. Masa pembawaannya kayak gini sengaja ya, ayah bunda abang kakak sengaja. Kenapa? Karena kita mulainya itu malam, di mana biasanya habis isya itu mata langsung turun buatnya. Jadi supaya kita semangat, makanya Ul tuh juga semangat kayak gitu. Oke, seperti yang sudah Ul sebutkan dari awal-awal ya, pada malam hari ini kita akan membahas tentang jejak keteladanan empat imam mazhab, yaitu harapannya pada kajian malam hari ini kita akan bisa menelusuri perjalanan ilmu, adab dan perjuangan dari empat imam besar, yakni Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad. Dan diharapkan melalui jejak keilmuan mereka, kita dapat belajar bahwasanya fikih itu bukan hanya kumpulan dari larangan-larangan atau kewajiban-kewajiban, atau kalau misal kata orang tuh bukan cuma ngomongin tentang hukum ini itu aja, tetapi benar-benar menjadi warisan akhlak dan keteguhan hati bagi kita semua. Dan insya Allah pada malam hari ini kita akan sharing atau kita akan mendengarkan kajian langsung dari Ustadz Wildan Jauhari LCMH. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyebutan nama dan gelar. Siapa sih beliau ini? Buat yang belum kenal, jadi Ustadz Wildan Jawahari ini adalah peneliti Rumah Fikih Indonesia dan dosen Sekolah Tinggi Islam Al-Mukmin atau STIM Surakarta. Dan karena beliau sudah hadir ya, daripada nanti kelamaan Uul openingnya habis itu ayah bunda pada nggak semangat, mari langsung saja kita sambut
Al Ustadz Wildan Jauhari. Assalamualaikum Ustadz. Di manakah Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah. Izin Ustadz. Ya, Nah, Mbak bagaimana Uul ya. kabarnya Ustadz? Betul. Bagaimana Sehat, kabarnya sehat Ustadz? Mbak Uul. Alhamdulillah. Baik, karena Ustadz juga sudah ready nih ya bersama kita pada malam hari ini. Mari langsung saja kita mulai dengan bersama membaca ta'awuzan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz Wildan dipersilakan. Terima kasih Mbak Uul. Jazakillahu khairan. Sebelum saya buka, untuk informasi teman-teman, Mbak Uul ini punya adik namanya Mbak Iil. Begitu ya? Boleh Ustadz. Ya, itu sebagai eh, pembuka saja. Mudah-mudahan teman-teman masih on malam hari ini. Sebelum saya buka secara resmi, teman-teman, saya hendak memastikan bahwa suara saya jelas ya, Mbak Uul ya. Jelas, Alhamdulillah Ustadz. Oke, Alhamdulillah. Saya mohon maaf teman-teman, agak terlambat masuk ke Zoom. Jadi karena kita tahu Isya kita itu kan jam 7 lewat ya, jam 7 lewat. Kemudian selesai itu biasanya setengah 8 dan tadi saya masih ada acara di luar, maksudnya Isya di luar. Jadi perjalanan untuk pulang dulu dan agak terlambat. Jadi saya minta maaf kepada teman-teman semuanya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Terima kasih teman-teman yang sudah ikut dan juga join di kelas malam hari ini. Sambil saya siapkan materinya, selamat datang saya ucapkan kepada teman-teman bahwa teman-teman sedang berada di Dirasatul Madzhab Series. Ini part yang kedua setelah kayaknya di bulan lalu ya, di bulan lalu kita ambil satu tema yang sama juga. Intinya Dirasatul Madzhab yaitu kajian tentang madhab. Ini sebenarnya kajian yang agak apa namanya serius sebenarnya, tapi mudah-mudahan saya bisa mengantarkannya dengan sesantai dan seringan mungkin agar teman-teman tidak kenalan dengan para imam mazhab itu, baik secara personal atau individu maupun secara sistem besar yang kita sebut sebagai mazhab. Jadi kalau kita ngomongin madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Hambali, kita tidak sedang bicara personal satu orang, individu satu orang, Imam Maliknya saja begitu, tidak. Tapi kalau kita bicara madhab Maliki, maka kita sedang membicarakan sebuah madrasah, sebuah universitas besar, sebuah sistem besar yang kemudian dari generasi ke generasi terus diajarkan, terus digelorakan, terus diteliti, diperbaiki, gitu ya, dikembangkan dan seterusnya. Jadi ketika kita bicara madhab Maliki, betul bahwa misalnya pendirinya adalah Imam Malik, tetapi Madhab Maliki tidak berisi Imam Malik seorang. Ya, Madhab Maliki memiliki para ulama yang kemudian di setiap lintasan generasinya itu juga membawa pengaruh yang hebat pada Madhab Maliki itu sendiri. Begitu pula di Madhab Hanafi, begitu pula di Madhab Syafi'i, dan begitu pula persis di Madhab Hambali. Baik, saya coba sambil apa namanya, coba share ya materi kita pada malam hari ini. Eh, Sudah bisa share ya saya? Nah, oke. Sudah munculkah Mbak Uul? Sudah muncul ya Mbak Uul dan teman-teman? Sudah Ustadz, Alhamdulillah. Oke, Alhamdulillah. Jadi kita akan bicara secara spesifik cerita-cerita saja sebenarnya. Jadi saya akan banyak bercerita pada malam hari ini tentang
empat pendekar hebat dalam khazanah fikih atau hukum Islam kita, yaitu imam empat madhab atau imam madhab yang empat, gitu ya. Al-Madzahib, Al-Fiqhiyah, Al-Arba'ah, begitu. Selamat datang sekali lagi di Dirasatul Madzhab Series Part 2. Maka kita akan fokuskan kajian kita di para imam madhab. Teman-teman, kalau kita sebut empat imam madhab fikih, maka hampir-hampir seluruh ulama sepakat yang dimaksud empat imam itu adalah yang pertama, Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Ash-Shafi'i, dan juga Imam Ahmad bin Hambal. Ini sudah saya tuliskan tentang tahun lahirnya beliau, sekaligus tahun wafatnya beliau. Jadi guru-guru kami selalu menasehati bahwa ketika kita menyebut para imam ini, urutannya demikian. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ash-Shafi'i, Imam Ahmad. Dimulai dari era mereka yang lebih dulu, gitu ya. Karena Imam Abu Hanifah itu yang paling, apa istilahnya, yang paling sepuh di antara keempat imam ini, atau yang paling duluan, maka kita sebut duluan juga. Imam Abu Hanifah, berturut-turut Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Imam Ahmad. Begitu pula ketika kita misalnya menulis jurnal, menulis artikel, menulis tugas, menyusun skripsi, tesis, disertasi, begitu ya. Ketika kita harus misalnya menukil pendapat para imam madhab, maka kita juga sebagai adab yang baik, kita mulai dari pendapat mazhab Hanafi, pendapat mazhab Maliki, pendapat mazhab Syafi'i, pendapat mazhab Hambali. Begitu. Itu dari segi adab. Dan juga agar terbiasa kita mengetahui bahwa secara urutan kehidupan mereka, Imam Abu Hanifah yang pertama. Beliau lahir tahun 80 Hijriah, wafat 150. Jadi usianya genap 70 tahun. Kemudian Imam Malik lahir 93, wafat 179. Imam Asy-Syafi'i lahir 150 Hijriah. Di tahun yang sama dengan wafatnya Imam Abu Hanifah. Maka orang-orang setelah itu menyebut atau mengomentari tahun 150 Hijriah itu sebagai tahun di mana matal imam wa wulidal imam. Satu imam besar wafat di tahun itu, sekaligus satu imam besar lahir. Yang wafat maksudnya adalah Imam Abu Hanifah, yang lahir maksudnya adalah Imam Imam Asy-Syafi'i, gitu ya. Imam Asy-Syafi'i wafat tahun 204 Hijriah. Sedang Imam Ahmad, ini kalau kita lihat dari empat orang ini, beliau yang paling muda, yang paling belakangan, gitu ya. Lahir tahun 164 Hijriah dan wafat tahun 241 Hijriah. Jadi meskipun berselang tahun, tetapi kita bisa tegaskan bahwa empat imam ini setidaknya sezaman lah ya. Zaman tuh maksudnya nggak jauh-jauh amat. Imam Malik pernah bertemu langsung dengan Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i itu muridnya Imam Malik, tapi tidak sempat bertemu dengan Imam Abu Hanifah. Karena tahun lahirnya sama dengan tahun wafatnya sang Imam Abu Hanifah. Imam Ahmad muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Saya sependek atau sepanjang bacaan saya tidak menemukan apa, saya yang tidak menemukan ya, bisa jadi saya yang kurang banyak baca. Apakah Imam Ahmad tuh bertemu Imam Malik atau tidak? Tapi kayaknya kayaknya tidak, kayaknya tidak gitu ya. Jadi Imam Ahmad hanya bertemu dengan Imam Asy-Syafi'i gitu. Baik, kita mulai dari Imam Abu Hanifah ya teman-temannya sebagai mazhab yang pertama. Karena judulnya, jadi tujuan kita adalah adani sejarah para imam ini. Kita akan tahu bahwa keempat imam ini adalah orang yang menggabungkan antara tingginya kualitas ibadah sekaligus dalamnya intelektual dan juga keilmuan. Jadi itu dua hal yang sebenarnya bisa digabung gitu. Sedang orang hari ini kan biasanya satu saja itu sudah susah gitu. Ahli ibadah atau ahli ilmu gitu ya. Kalau ahli ibadah biasanya nggak ahli ilmu. Biasanya, mohon maaf, atau salah satu. Atau kalau ahli ilmu ibadahnya biasa-biasa saja. Tapi kalau para imam ini, empat imam ini, ahli ibadah sekaligus ahli ilmu. Gitu. Ahli ibadah sekaligus ahli ilmu. Mari kita coba kenalan dengan Imam Abu Hanifah. Ya, Imam Abu Hanifah ini nama aslinya adalah An-Nu'man bin Thabit. An-Nu'man bin Thabit. Nama aslinya An-Nu'man. Putranya Pak Thabit.
Sebagian sejarawan menyebut bahwa beliau itu Al-Farisi, maksudnya dari Persia. Aslinya Persia, bukan orang Arab, non-Arab atau Ajam, Persia. Tapi sebagian sejarawan menyebutnya Arabi. Beliau itu orang Arab, hanya saja memang dulu pernah atau ada bau-baunya Persia gitu. Tapi beliau adalah orang Arab gitu ya. Nah, ini khilaf atau perbedaan di antara para sejarawan ya, para sejarawan Muslim. Nah, lalu kenapa Imam Abu Hanifah itu disebut Imam Abu Hanifah? Itu kan namanya An-Nu'man bin Thabit. Kenapa lebih dikenal dengan Imam Abu Hanifah? Sebagian mengatakan karena beliau punya putra atau punya keturunan namanya Hanifah. Hanifah. Abu Hanifah, bapaknya Hanifah. Gitu ya. Sebagian yang lain mengatakan bahwa beliau itu orang yang hanif. Orang yang hanif. Orang yang lurus, soleh, nggak neko-neko, nggak belok-belok kayak kita ini. Gitu ya. Nggak, nggak suka dengan godaan-godaan dunia. Gitu ya. Wes, pokoknya lurus gitu, soleh gitu ya. Maka orang yang lurus itu disebut hanif. Nah, beliau sebutannya Abu Hanifah karena orang yang lurus. Atau juga ada pendapat ketiga di antara sejarawan Muslim yang mengatakan bahwa Hanifah itu dalam bahasa Persia artinya tinta. Beliau ini karena guru besar, sering menulis, sering mengajar. Artinya orang yang sangat dekat dengan tinta, dengan pena gitu ya. Maka beliau dijuluki sebagai Abu Hanifah. Sebagai Abu Hanifah. Itu kira-kira kenapa beliau dikenal dengan Imam Abu Hanifah ini. Nah, sejarah hidupnya secara singkat tadi beliau lahir tahun 80, wafat 150 dan beliau berjumpa dengan sahabat mulia Anas bin Malik. Saya agak typo ini. Anas bin Malik, seorang sahabat mulia, sahabat Nabi. Anas bin Malik ya. Artinya, teman-teman, kita pahami kalau Imam Abu Hanifah bertemu dengan sahabat, maka beliau termasuk golongan apa? Tabi'in. Golongan tabi'in. Jadi kan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, gitu kan? Nah, beliau karena pernah berjumpa dengan seorang sahabat, maka beliau masuk dalam golongan apa? Golongan tabi'in. Masih dalam generasi yang terbaik yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW bahwa khairul kuruni qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik masa adalah masaku, yaitu masa sahabat. Kemudian orang-orang yang datang setelahnya, kemudian orang-orang yang datang setelahnya. Jadi sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in ini adalah generasi salaf yang dijamin ini adalah generasinya orang-orang emas, generasi bukan generasi emas kita tidak harus nunggu 2045 ya. Jadi generasi emas kita dulu di tiga masa awal Islam ini gitu. Kemudian ibadah dan ketakwaan. Teman-teman coba perhatikan. Imam Abu Hanifah itu biasa menghatamkan Quran dalam satu rakaat. Masya Allah, kok bisa? Kok bisa? Kita ini satu rakaat satu ayat nih. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Setelah itu nun gitu ya. Al-Qalam yawma turun Allahu Akbar kayak satu ayat. Ini satu Quran, satu rakaat. Tentu kita bisa cari logikanya, teman-teman. Logika yang paling dekat dan paling kita bisa pahami adalah tentu saja kualitas bacaan beliau Imam Abu Hanifah tidak sebagaimana bacaan kita. Jadi kita bisa bayangkan Al-Fatihah itu kan satu halaman Quran ya. Itu karena kita sudah saking ngelontoknya, kita bisa tuh Al-Fatihah tuh 10 detik bisa karena sudah saking lontoknya. Nah, kita bayangkan bahwa per halaman, per lembar Quran, per juz gitu, itu Imam Abu Hanifah kualitasnya sebagaimana kualitas kita membaca Al-Fatihah, mungkin lebih dari itu. Jadi ya ya wajar saja. Ya wajar saja dan sangat masuk akal gitu ya. Untuk seseorang itu menghatamkan Quran dalam dalam satu rakaat bahkan dalam satu rakaat. Kemudian di masa beliau, beliau itu sampai dijuluki Al-Watad, yang artinya orang yang sangat-sangat kuat dalam beribadah. Bagaimana tidak tadi menghatamkan Al-Quran dalam satu rakaat? Ya, menghatamkan Al-Quran dalam satu rakaat pasti bukanlah orang sembarangan, pasti tidak tidak apa namanya, tidak dalam maksudnya pencapaian itu tidak dicapai dalam sehari dua hari atau satu minggu dua minggu. Ketika orang menghatamkan Al-Quran dalam satu rakaat itu adalah hasil dari tirakat dalam tanda kutip ya. Hasil dari keistiqomahan yang luar biasa sehingga beliau pada level
satu rakaat hatam Al-Quran. Wajar, maka beliau kemudian dijuluki sebagai Al-Watad atau orang yang sangat kuat dalam beribadah. Menariknya teman-teman, Imam Abu Hanifah itu lahir kemudian nanti juga wafat di kota Kufah. Kota Kufah tuh hari ini Irak, di Irak. Saking cerdasnya beliau, saking beliau itu adalah orang yang paling dikagumi karena keilmuannya, beliau itu malah pernah berkali-kali ditawari sebagai qadhi, sebagai qadhi, sebagai hakim agung, hakim agung. Jadi kalau jabatan yang paling prestisius pada waktu itu, kalau level level apa ya? Level wilayah kan dulu belum ada sebutan kota, provinsi gitu ya. Kalau wilayah itu ada dua, satu wali, wali gitu ya. Misalnya kota Kufah, wali Kufah itu maksudnya ya kita bisa bayangkan itu adalah wali kota atau gubernur gitu. Yang kedua adalah qadhi, hakim agung. Kalau wali itu ya memimpin administrasi soal apa namanya kedinasan gitu ya kalau bahasa kita hari ini ya tentang pemerintahan. Kalau qadhi itu soal hakim, soal peradilan, soal keagamaan itu dipimpin oleh qadhi yang paling tinggi. Nah, dalam hidupnya Imam Abu Hanifah itu pernah berkali-kali ditawari menjadi hakim agung, qadhi. Tetapi juga berkali-kali itu pula beliau menolak. Menolak menjadi hakim. Bayangkan teman-teman. Di saat hari ini keteladanan pertama barangkali dari Imam Abu Hanifah. Di saat hari ini orang berlomba-lomba, bahkan menipu, memanipulasi. Afwan Ustadz, suaranya tidak terdengar. Oke, sepertinya ini ya sinyal, tapi tidak apa-apa. Sembari menunggu Ustadz, sembari menunggu Ustadz, Ustadz sudah bergabung kembali. Ya, Izin Ustadz, baik. Mbak Ul, saya sudah gabung ya. lagi. Alhamdulillah siap. Monggo Ustadz langsung dilanjutkan Suara Ustadz. saya Aduh, jelas? lagi seru soalnya. Jelas. Cek, cek. Woi. Ini apakah sinyal Uul atau memang Ustadz ini ya? Mungkin boleh dibantu di kolom chat. Ayah Bunda, Bang Kakak, apakah memang sinyal Uul saja? Jadi Ustadz itu hilang atau memang sinyal Ustadz sepertinya ya? Baik, tidak apa-apa. Memang lagi seru. Aduh, lagi tengah-tengah serunya ya. Ini sinyal Ustadz, suara Ustadz yang hilang. Oke. Izin Ustadz, apakah Ya, sudah aman? oke. Suara saya sudah terdengar S- kembali ya. Sudah terdengar kembali, Alhamdulillah. Baik. Sampai Monggo Ustadz kalimat apa dilanjutkan. tadi saya Mbak Ul? Waduh, baru tadi di penjelasan, aduh, kok saya yang lupa tadi. Tadi Di yang, tadi saya menyebut bahwa orang hari ini banyak berlomba-lomba untuk mencari jabatan gitu ya. betul, Itu sudah itu tersampaikan ya. Ustadz. Udah, Atau saya ulangi sebentar. boleh Ustadz silahkan. Ya, berkali-kali Kalau ditawarin ya. ditawarin. Jadi orang hari ini berlomba-lomba untuk mencari jabatan, bahkan memanipulasi data, kemudian membohongi publik, gitu ya, atau bahkan menjilat. Nah, di kalimat saya itu kemudian tadi zoomnya agak bermasalah. Ini mudah-mudahan tidak ada sabotase, gitu ya. Agak seram Tapi memang ya Ustadz. agak pinggir jurang nih materinya. Tapi Imam Abu Hanifah kekeh untuk menolak jabatan sebagai hakim agung itu. Tidak cuma menolak terus dibiarkan loh teman-teman. Beliau sampai dihukum karena menolak jabatan itu. Jadi dikisahkan beliau oleh wali Kufah itu dicambuk 100 kali dalam 10 hari. Jadi setiap hari beliau dicambuk 10 kali untuk atau karena penolakannya pada penguasa Kufah nggak mau dikasih jabatan hakim agung. Dicambuk 100 hari. Dicambuk 100 kali dalam 10 hari maksudnya.
Setelah itu, karena beliau apa namanya tetap kekeh menolak begitu ya, tetap kekeh menolak, akhirnya dibiarkan, akhirnya dibiarkan. Jadi karena orang yang menghukum nih sampai capek sendiri gitu ya, ini diapa-apain nggak, diapa-apain nggak mempan ini Imam Abu Hanifah, tetap nggak mau kekeh menerima jabatan hakim, dibiarkan. Tapi akhirnya kemudian kesempatan itu muncul lagi. Maksudnya ajakan untuk menjadi hakim agung itu muncul lagi. Hingga sampai beliau dipenjara. Dipenjara gara-gara menolak jabatan hakim agung. Bayangkan, Imam Abu Hanifah dan beliau wafat di penjara gara-gara itu. Beliau sampai wafat di penjara. Imam Abu Hanifah wafat di penjara karena menolak apa? Jabatan hakim agung. Masya Allah. Kita eh, apa? Kita kalau istilah orang hari ini, Imam Abu Hanifah ini bukan orang. Bukan orang tuh karena hari ini kita nggak dapet nih teladan sebagaimana Imam Abu Hanifah, orang yang sampai menolak-nolak jabatan gitu, sampai dicambuk di penjara gara-gara nggak mau dapat jabatan. Karena mungkin beliau betul-betul paham bahwa jabatan itu adalah amanah yang besar. Memimpin itu adalah menderita. Ini kata Haji Agus Salim, Leiden is legend. Memimpin itu menderita, bukan memimpin itu foya-foya, enak-enak. Enggak. Beliau, Imam Abu Hanifah paham betul bahwa jabatan itu, ya kalau amanah, kalau beliau khianat sedikit saja itu pertanggungjawabannya begitu besar di sisi Allah, maka beliau sangat-sangat takut dan menjaga diri pada jabatan itu. Itu ibadah dan juga ketakwaan, kehati-hatian dari seorang Imam Abu Hanifah. Berikutnya teman-teman, soal ilmu dan kecerdasan, tentu ini saya apa namanya tidak tidak seperti novel ya. Saya ceritakan dari kecilnya Imam Abu Hanifah, terus beliau berguru ke siapa dan lain. Nah, ini singkat saja, singkat saja. Nanti teman-teman kalau pengen dapat bacaan yang lengkap bisa merujuk ke referensi-referensi yang berbicara soal ini. Mari kita pindah ke poin berikutnya soal ilmu dan kecerdasan Imam Abu Hanifah. Imam Malik itu satu hari pernah ditanya oleh seseorang, hal ra'aita Abu Hanifah, apakah kamu pernah berjumpa dengan Imam Abu Hanifah? Kata Imam Malik, ya, naam, saya pernah berjumpa dengan Imam Abu Hanifah. Beliau itu, ini kata Imam Malik, kemudian memuji Imam Abu Hanifah. Beliau itu adalah orang yang jika tiang kayu disebutnya dari emas, maka kita akan mendapatkan dalil-dalilnya atau argumen-argumennya. Saking cerdasnya logika Imam Abu Hanifah, itu beliau bisa bilang tiang kayu, yang kita lihat ini kayu nih tiang. Tapi kalau beliau mau, enggak, ini tiang dari emas. Dalilnya tuh gini, 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 gini. Kita akan lebih percaya pada argumentasi Imam Abu Hanifah daripada mata kepala kita sendiri. Saking cerdasnya beliau apa berargumen, berlogika dan kefasihannya dan seterusnya. Imam Abu Hanifah dipuji sendiri oleh Imam Malik, bayangkan. Berikutnya Imam Ibnul Mubarak mengatakan Abu Hanifah afqahun nas. Imam Abu Hanifah adalah orang paling fakih di muka bumi ini. Teman-teman, kalau ada ulama mendapat pujian dari ulama yang lain itu bukan dalam rangka basa-basi. Mohon maaf. Mohon maaf nih, mohon maaf ya. Bukan dalam rangka basa-basi, bukan dalam rangka menjilat-jilat agar dapat eh, misalnya nih Imam Ibnul Mubarak, Abu Hanifah adalah orang terfakih di muka bumi. Hashtag Bismillah komisaris. Enggak gitu, enggak. Itu betul-betul pujian yang jujur dari seorang ulama kepada ulama yang lain karena betul-betul keilmuannya luar biasa. Pujian-pujian yang jujur. Imam Asy-Syafi'i mengatakan an-nasu fil fiqhi ayalun ala Abi Hanifah. Semua orang ini itu adalah pengikutnya Imam Abu Hanifah dalam urusan fikih. Artinya karena beliau apa namanya imam madhab yang pertama, sehingga kita bisa bayangkan ilmu fikih itu berkembang pesat pertama kali di tangan Imam Abu Hanifah. Artinya ketika ada orang-orang bicara soal fikih belakangan-belakangan hari, tetap ujung-ujungnya itu Imam Abu Hanifah punya apa? Punya andil soal itu. Jadi kita semuanya ini kayak kayak anak buahnya Imam Abu Hanifah saja kalau dalam urusan fikih ini. Karena beliau imam madhab yang pertama yang kemudian membuka mata dunia tentang satu ilmu yang begitu luar biasa yaitu ilmu ilmu fikih. Ini
ilmu dan kecerdasan Imam Abu Hanifah. Sekali lagi teman-teman, kita ketika bicara madhab adalah tidak bicara tentang persona satu individu. Ya, kalau tentang persona satu individu Imam Abu Hanifahnya kita cukupkan itu. Ya, teman-teman bisa baca lagi di referensi-referensi lain. Mari kita berpindah ke madhab Abu Hanifahnya. Karena pendirinya Imam Abu Hanifah, maka madhab fikihnya namanya madhab Hanafi. Hanafi, tentu itu nisbah atau disandarkan kepada ownernya. Ownernya namanya Abu Hanifah, maka madhabnya, madrasahnya, sekolahnya, gitu ya, mereknya, gitu, mereknya adalah Hanafi. Jadi madhab Hanafi, karena pendirinya Imam Abu Hanifah. Nah, madhab Hanafi ini nanti ada beberapa fase. Ada fase kemunculan dan juga pembentukannya. Kemudian ada fase perluasan dan penyebaran. Kemudian ada fase pengukuhan. Ya, kita cerita lah, kita cerita. Teman-teman, kalau kalau kelas kita malam hari ini menjadikan teman-teman eh, ngeh ngeh aware dengan nama-nama para ulama itu sudah cukup. Minimal kita pernah dengar nama-nama pendekar hebat di setiap mazhabnya ini. Kita dengar ada nama ulama Imam Abu Yusuf misalnya. Al-Qadhi Abu Yusuf. Imam Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani misalnya. Nah, itu sudah cukup. Itu sudah cukup. Nanti akan lebih lagi kita baca karya-karya mereka, kita doakan mereka, kita apalagi telaah ke sejarah kehidupan mereka. Tapi minimal hari ini atau malam hari ini kita pernah dengar saja nama mereka itu sudah cukup. Ya sudah melampaui target ngaji kita malam hari ini. Di masa kemunculan ini tentu saja digawangi oleh Imam Abu Hanifah sendiri dan dua sahabatnya. Dua sahabatnya yang paling dekat. Makanya dua orang ini disebut Sahiba Abi Hanifah. Dua sahabatnya Imam Abu Hanifah, yaitu Abu Yusuf dan Muhammad bin Al-Hasan. Sebenarnya ini adalah guru dan murid, tapi saling dekat, saking dekatnya, jadi kayak temen aja gitu. Kayak nongkrong bareng gitu ya. Nongkrong ya nongkrongnya nongkrong ilmu gitu ya, bukan nongkrong ngopi apa gitu, enggak. Diskusi ilmu. Jadi kemana-mana bertiga ini, Imam Abu Hanifah, Imam Abu Yusuf, dan Muhammad bin Al-Hasan. Sehingga tiga orang inilah yang kemudian disebut sebagai muasis, muasis atau pencetus Hanafi, madhab Hanafi. Bahwa guru mereka Imam Abu Hanifah ya jelas, tetapi dua muridnya ini tidak bisa dinegasikan kiprahnya. Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani. Dari tiga orang ini, teman-teman, dikisahkan Imam Abu Hanifah itu paling pendek di antara mereka, paling pendek. Jadi kira-kira begini ya, paling pendek. Paling pendek. Imam Abu Yusuf tinggi, Imam Muhammad bin Al-Hasan tinggi. Imam Abu Hanifah aksaru minhuma, lebih pendek dari keduanya. Maka komentar komentar Abu Yusuf tuh bilang begini, anta ya Imam lana kanuni lana. Jadi kamu itu seperti huruf nun pada kata lana. Lana, anta lana kaharfinun. Kamu itu lana di bagi kita itu seperti huruf nun. Nun kan paling pendek gitu ya di antara lam dan juga alif setelah nun gitu kan. Oh iya, ya emang begitu bercandaannya orang-orang pintar. Tapi Imam Abu Hanifah membalas, ya saya seperti huruf nun yang kalau tidak ada saya, kalian berdua tidak ada gunanya. Coba kata lana itu nunnya diilangin, kan jadi la gitu kan. La itu artinya la syai', tidak ada gunanya, tidak ada apa-apanya, nggak ada nilainya gitu. Oh, itu jokes yang luar biasa dari counter attack dari Imam Abu Hanifah. Gitu ya. Ya, begitulah jokesnya para ulama gitu ya kalau kita bilang itu sebuah jokes. Imam Abu Yusuf nanti menjadi qadhi akhirnya. Beliau menerima jabatan qadhi hakim agung di Daulah Abbasiyah. Jadi salah satu yang kemudian membuat madhab Hanafi menjadi madhab yang paling banyak tersebar di muka bumi saat ini. Salah satu kiprahnya, salah satu faktornya adalah
Al-Qadhi Abu Yusuf yang kala itu menjadi hakim agung, lalu beliau menunjuk hakim-hakim di daerah itu harus yang madhabnya Hanafi. Ah, gitu. Jadi itulah yang kemudian membuat madhab Hanafi persebarannya paling banyak di muka bumi. Hari kita tahu madhab Hanafi itu banyak sekali dianut oleh saudara-saudara kita di Asia Tengah, Asia Selatan, begitu ya. Bahkan di Eropa itu mayoritas hari ini memakai madhab apa? Madhab Hanafi. Fatwa-fatwa yang kemudian dikeluarkan itu sesuai dengan kaidah-kaidah dan rumus-rumus madhab madhab Hanafi. Luar biasa. Ya strategi lah, strategi itu ya. Tapi bagus. Kemudian Imam Muhammad bin Al-Hasan itu menjadi sangat penting sekali di madhab Hanafi karena di tangan beliaulah itu terbukukan, terkodifikasi pendapat-pendapat madhab Hanafi untuk pertama kalinya. Jadi beliau itu punya enam kitab, punya enam kitab yang akhirnya menjadi cikal bakal rujukan awal madhab Hanafi. Enam kitab ini kemudian disebut sebagai Zahirur Riwayah. Apa? Zahirur Riwayah. Atau sebagian juga menyebutnya sebagai Al-Usul atau Al-Asl gitu ya. Zahirur Riwayah ini. Jadi Zahirur Riwayah ini adalah enam kitab yang menjadi cikal bakal nanti kitab-kitab Madzhab Hanafi selanjutnya itu lahirnya dari enam kitab induk ini. Jadi ada Al-Jami' As-Saghir, Al-Jami' Al-Kabir, As-Sair As-Saghir, As-Sair Al-Kabir, Al-Mabsut, Waziyadat. Enam kitab ini disebut sebagai Zahirur Riwayah dan itu yang membukukan adalah Al-Imam Muhammad ibn Al-Hasan Asy-Syaibani. Kemudian ada murid-murid Imam Abu Hanifah yang lain, misalnya Imam Zufar bin Al-Huzail, kemudian Al-Hasan bin Ziyad. Ini adalah masa kemunculan dan pembentukan madhab Hanafi yang pertama kali. Berikutnya teman-teman di masa penyebaran dan perkembangan gitu ya. Kita tidak akan jelaskan semuanya, tetapi sekali lagi kalau Anda baca, sebut minimal pernah menyebut nama ulama ini, minimal pernah tahu ada kitab ini, sudah cukup. Ada Imam At-Tahawi dengan kitabnya Mukhtasar. Mukhtasar itu ringkasan. Mukhtasar At-Tahawi. Ada kitab As-Sarakhsi. Sarakhsi atau juga bisa dibaca Sarkhasi. Boleh. Itu kitabnya Al-Mabsud. Ini menjadi kitab rujukan utama dalam madhab Hanafi. Ada Imam Al-Kasani. Imam Al-Kasani punya kitab namanya Bada'i'us Sona'i fi Tartibis Syara'i. Ini agak unik, teman-teman. Jadi Imam Al-Kasani ini punya guru namanya Al-Imam As-Samarqandi. Al-Imam As-Samarqandi itu punya kitab namanya Tuhfatul Fuqaha. Gitu ya, ada guru besar namanya Imam As-Samarqandi, kitabnya Tuhfatul Fuqaha. Imam Al-Kasani itu murid yang paling cerdas di situ. Oke. Kemudian saking cerdasnya, sang guru tuh pengen ini jadi menantunya. Pengen jadi menantunya. Pengen jadi menantu. Akhirnya betul, Imam Al-Kasani ini menjadi menantunya gurunya, Imam As-Samarqandi itu, dan mahar atau mas kawinnya itu adalah kitab Bada'i'us Sona'i. Jadi, Masya Allah, jadi keren banget ya. Dan Badai Usona itu adalah syarah dari kitab gurunya itu, mertuanya itu, Tuhfatul Fuqaha. Keren banget ya. Maharnya adalah syarah kitab. Ah, keren. Keren gitu ya. Ada Imam Al-Karhi punya Mukhtasar juga. Mukhtasar Al-Quduri ini tiga Mukhtasar ini menjadi plus satu Bidayatul Mubtadi. Ini menjadi kitab kitab yang levelnya Mukhtasar ringkasan, tetapi yang sangat berkah dan punya banyak manfaat untuk Mukhtasar Tahawi, Mukhtasar Al-Karhi, Mukhtasar Al-Quduri dan juga bidayahnya Imam Al-Marginani atau Mirginani itu ya. Kemudian ada Kanzud Daqa'iq oleh Imam An-Nasafi. Semua ini nama-nama dan juga kitab ini adalah di masa penyebaran dan juga perkembangan dari madhab Hanafi. Lalu madhab Hanafi ini menjadi lebih kokoh gitu ya. Jadi pendapat-pendapatnya tuh dipilih pendapat-pendapat muktamad dari madhab Hanafi itu dikumpulkan dalam kitab-kitab eh, berikut ini. Jadi ada dua nama yang sangat menonjol di masa pengukuhan ini, yaitu ada Imam Ibnu Nujaim dan juga Imam Ibnu Abdin yang punya kitab Raddul Muhtar fi Durril Mukhtar. Ini kitab atau biasa disebut sebagai Hasyiah Ibnu Abdin. Hasyiah Ibnu Abdin, ada yang menyebut
Hasyah Ibnu Abidin gitu ya. Ini adalah kitab yang mengumpulkan pendapat-pendapat muktamad dalam mazhab Hanafi. Teman-teman kalau pengen tahu misalnya pendapat muktamad, pendapat resmi, pendapat yang paling kuat dalam mazhab Hanafi itu merujuknya ke kitab apa ya? Satu kitab ini bisa dijadikan referensi utama yaitu Raddul Muhtar fi Durril Mukhtar kata atau Hasyah Ibnu Abidin. Gitu. Ini mazhab Hanafi, teman-teman. Mari kita pindah ke mazhab Maliki, gitu ya. Mudah-mudahan waktunya cukup ya. Mbak Uul, kita sampai setengah 11 atau 12 ini. Secapeknya ini. Tergantung, iya, tergantung peserta kayaknya ada yang bilang subuh tadi siap. Enggak dong. Monggo Ada. dilanjut saja Ustaz. Kita ngikut, bismillah. Baik, kita lanjutkan ya. Imam Malik. Kita pindah ke mazhab Maliki dan mari kita kenalan dengan persona Imam Malik. Sebentar ya. Oke, Masya Allah, baru satu. Masih ada tiga. Ya, Sangat tidak sabar ini mendengarkannya. Silakan Ustaz. ya. Mohon maaf, ada iklan sebentar. Imam Malik, mari kita kenalan dengan Imam Malik. Nama beliau Imam Malik bin Anas bin Malik. Teman-teman, mohon maaf. Beliau tidak ada hubungannya dengan sahabat mulia Anas bin Malik ya. Walaupun nama beliau Malik bin Anas bin Malik. Tidak, Anas bin Malik, ayah dan kakeknya beliau ini berbeda. Sama sekali berbeda dengan sahabat mulia Anas bin Malik. Gitu ya. Jadi beliau Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir Al-Asbahi. Ini beliau asli orang Madinah. Asli orang Madinah. Lahir di Madinah, tumbuh kembang di Madinah, wafat di kota Madinah. Ya, beliau lahir 93, wafat 179 dan ya karena orang solih, teman-teman, orang solih. Beliau diriwayatkan tasyahada inda wafatihi. Sebelum wafat tuh beliau bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus beliau mengatakan lillahil amru min qablu wa min ba'du. Milik Allah lah semua urusan ini dulu hingga nanti. Gitu ya. Wah, sebuah kepasrahan seorang hamba ketika berpulang kepada Rabbnya. Masya Allah, Imam Malik. Orang-orang soleh itu husnul khatimah. Husnul khatimah. Saya doakan mudah-mudahan kita semua yang hadir ini diberi karunia husnul khatimah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah beliau, gimana ibadah beliau? Ini yang cerita saudari beliau sendiri. Ukhtu Malik, ukhtu Al-Imam Malik. Apa sih yang dilakukan Imam Malik itu kalau di rumah scroll-scroll Facebook, IG, lihat TikTok gitu apa kata saudari beliau itu al-mushaf wa tilawah. Beliau itu kalau di rumah kerjaannya cuma dua. Cuma dua hal yang selalu beliau pegang, mushaf dan membacanya. Mushaf terus, baca Al-Qur'an terus. Imam Malik di rumah selesai waktunya itu dengan mushaf dan juga membacanya. Tentu membacanya Imam Malik tidak sebagaimana bacaan kita. Beliau orang Arab, paham bahasa Arab, tahu balaghah Quran, tahu istinbat hukum, tahu usul tafsir, tahu usul fikih gitu ya. Tentu ketika membaca itu ya kemudian mentadabburinya, mengistinbat hukum, menggali hukum ya Imam Malik. Ibadahnya luar biasa, tilawahnya luar biasa. Yang lebih luar biasa lagi, teman-teman, ini memang kita kalau lihat para ulama ini memang bukan orang dalam tanda kutip ya, bukan orang tuh hampir-hampir kita jarang sekali menemui keteladanan seperti beliau-beliau. Makanya kita belajar malam hari ini untuk bisa sedikit mengarah ke sana gitu. Kata Imam Ibnu Wahab, ini muridnya Imam Malik. Kata beliau, "Lau syi'tu an amla'a al-wahi min qauli Malik la adri la fa'altu." Jadi beliau itu punya catatan khusus untuk mencatat fatwa-fatwanya Imam Malik. Kalau aku mau, kata Imam Ibnu Wahab, aku bisa bisa penuhi buku catatanku ini dengan ucapan Imam Malik yang sering sekali mengatakan la adri, la adri. Apa artinya la adri, Mbak Uul? Nggak Karena tahu, nah, Ustaz. enggak Oh, tahu oh-nya gimana. yang nggak tahu maksudnya, Oh, bukan artinya nggak tahu. dan jawabannya memang tidak tahu. La adri artinya saya tidak tahu.
La adri itu artinya saya tidak tahu. Ini menunjukkan teman-teman, Imam Malik, padahal tidak ada orang yang lebih alim dari Imam Malik di kota Madinah. Kota Madinah loh, bukan Klaten, bukan Karanganyar, enggak. Madinah, Madinah tempat para sahabat itu hidup, tempat Nabi wafat di situ. Generasi terbaik muncul di Madinah. Nah, Imam Malik generasi tabiin atau tabiut tabiin, tentu masih banyak orang soleh-soleh di sana. Tidak ada yang lebih alim daripada Imam Malik sekota Madinah. Tapi pun demikian, Imam Malik tidak pernah merasa malu, tidak pernah merasa kenapa-kenapa kalau harus mengatakan la aderi, saya tidak tahu. Oh, itu pelajaran besar bagi kita nih, termasuk teman-teman yang sudah diustadkan, yang sudah diustadzahkan, sudah diposisikan orang, dihormati orang. Apa aja pertanyaan orang dijawab. Jangan pernah malu untuk bilang saya tidak tahu. Mari kita contoh Imam Malik. Imam Malik, seorang guru besar, tidak ada orang yang lebih alim dari Imam Malik. Dikatakan la yufti ahadun wa Malik fi Madinah. Tidak ada yang berhak berfatwa di kota Madinah selama Imam Malik ada di kota Madinah. Maksudnya yang paling berhak berfatwa itu ya Imam Malik, yang paling alim. Tapi satu ketika ada utusan dari tempat yang jauh. Utusan ini datang jauh-jauh ke kota Madinah untuk menanyakan sejumlah pertanyaan yang sudah di list dari orang-orang di kampungnya. Saya banyak banyak puluhan pertanyaan nih Imam Malik. Izin Ustadz, suaranya hilang. Baik, ini apakah sinyal Uul atau teman-teman juga? Boleh dibantu di kolom chat. Oke, sepertinya memang sinyal beliau. Kita tunggu sebentar lagi pasti beliau sudah muncul kembali. Masya Allah ya ternyata. Ada yang baru pertama kali kah ayah bunda bang kakak ikutan kelas seperti ini? Jika iya, selamat kita sama. Jadi dari tadi Wul mendengarkan dengan wah, oh iya kayak gitu. Saya wah kita sama kak. Tos dulu. Masya Allah, benar-benar tidak habis pikir ya. Ada gitu manusia ternyata yang seperti para imam-imam ini. Dan ini kita baru belajar di Imam Malik, masih ada dua imam lagi. Sangat tidak sabar untuk semakin takjub bahwasanya ada makhluk yang diciptakan oleh Allah dengan otak secerdas itu. Masya Allah. Oke, dari dua tadi yang sudah kita dapatkan sejauh ini, Ayah Bunda, Bang Kakak, apakah masih semangat? Boleh dikasih emot api-api atau gini deh, atau jempol-jempol gitu boleh? Masya Allah, jempol. Api-api, mantap. Kalau mau dibandingkan sama empat imam mazhab, kita nggak ada apa-apanya, Kak. Betul banget. Jangankan imam mazhab yang ini, saat mungkin nih, Uul kalau dibandingkan ayah bunda abang kakak juga merasa nggak ada apa-apanya. Karena ayah bunda abang kakak lebih keren banget untuk memutuskan ikut kelas ini. Justru Uul sebenarnya alhamdulillah termasuk orang yang beruntung. Allah paksa ikut kelas ini karena ajakan dari panitia. Masya Allah. Kalau otak presiden itu gimana ya Kak? Itu ditolong ya. Tadi ini Ustadz Wildan tadi waktu disebut-sebut langsung hilang-hilang nih sinyalnya. Tolong kita jangan sampai Uul juga hilang-hilang nih sinyalnya. Masya Allah dari tadi banyak yang ngasih jempol-jempol berarti masih semangat semuanya dan api-api. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah ya. Ya Kak karena ikut kajian itu bukan karena udah baik Kak, tapi memang karena kita pengen jadi yang lebih baik lagi. Masya Allah. Kak Alusi, Raisen semangat ya berarti ya. Oke, Insya Allah. Free Free Palestine. Betul, tapi memang karena kita pengen jadi yang lebih baik lagi setiap harinya, makanya ayah bunda, abang kakak memutuskan untuk mengikuti kajian-kajian seperti ini. Dan itu adalah langkah yang sangat tepat, ayah bunda, abang kakak. Masya Allah.
Baik, ini kita sembari menunggu. Mohon maaf ya kalau misalnya Ul banyak omong, tapi nggak apa-apa. Jikalau semisal ayah bunda abang kakak ada pertanyaan terkait apa yang kita dapatkan pada malam hari ini, silahkan ini ya, langsung tulis aja di kolom chat. Nanti akan kita tampung dan kita pilih-pilah mana yang pertanyaan bakal ditanyakan langsung kepada Ustadz. Jadi nggak usah nunggu waktu sesi Q&A dibuka, ayah bunda abang kakak dipersilakan, diperbolehkan untuk menuliskan pertanyaannya di kolom chat seperti itu. Dan semisal Kaul ini masih dalam rangka menunggu ya, ya Bunda, Bang Kakak. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita Ustadz Wildan. Share screen-nya sudah muncul Ustadz, tapi Ustadz dan suaranya belum muncul. Suara saya terdengar, Mbak Uun? Terdengar Alhamdulillah Ustadz. Ya, nggak tahu ini sinyalnya kenapa saya sering terlempar. Tidak apa-apa Ustadz. Kami akan Ya, setia eh, menunggu kelanjutan dari ilmu yang Masya dibagikan Allah. pada malam hari ini. Ngambek sinyalnya Ustadz katanya. Oke, Gara-gara terima kesebut kasih yang teman. pertama kayaknya Ustadz. Silakan. Ini, mari mari kita baca salawat dulu. Mudah-mudahan dengan keberkahan salawat Allah berikan sinyal yang baik. Allahumma salli wa sallim. Mubarak ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita lanjutkan teman-teman. Ada orang jauh-jauh datang ke kota Madinah. Atau saya ini aja ya untuk saya matikan video saya gimana? Atau maksudnya biar coba kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu ya. Ada orang, Bismillah, ada orang jauh-jauh ke kota Madinah sudah membawa list pertanyaan dari orang-orang di kampungnya. Ditanyakan itu sama Imam Malik, orang paling fakih di zamannya. Imam Malik hanya menjawab beberapa. Puluhan pertanyaan lainnya dijawab la adri. Orangnya agak kesel nih. Imam Malik gimana sih? Saya ini jauh-jauh dari kampung. Udah capek-capek ngelis pertanyaan orang-orang kampung. Harapan kami jauh-jauh datang ke sini kami dapat jawaban yang memuaskan. Tapi kok jawabannya la adri, la adri, la adri. Saya nggak tahu, saya nggak tahu. Apa yang harus saya sampaikan ke orang-orang di kampung saya itu? Kata Imam Malik, katakan pada orang-orang di kampungmu, Imam Malik la yadri. Imam Malik nggak tahu. Sudah, begitu saja. Sekali lagi Imam Malik tidak pernah malu untuk bilang saya nggak tahu. Saya harus belajar lagi ya. Buat PR buat saya ya. Gitu teman-teman. Jadi tolong ya, ini pelajaran besar bagi kita nih. Mari kita mencontoh Imam Malik yang seberapapun orang menghormati kita, seberapapun orang memposisikan kita, jangan ngawur soal agama ini. Jangan ngarang. Kalau nggak tahu, bilang nggak tahu. Itu aman. Itu menyelamatkan kita di hadapan Allah. Jangan ngarang. Jangan malah makoli inna rahmatan fima kaliyama Allah. Dan jangan, jangan ngarang. Bahaya banget itu. Ini agama ini bukan permainan. Ini bukan permainan. Ini nggak main-main urusannya. Dunia akhirat ini ya. Kalau nggak tahu, bilang tidak tahu. Oh, itu lebih gentle. Itu lebih lebih menyelamatkan diri kita dunia akhirat. Berikutnya, teman-teman, menurut Imam Mahdi, ini Abdurrahman bin Mahdi. Tak pernah kulihat, kata beliau, orang yang lebih wibawa, lebih cerdas, lebih bertakwa dibandingkan Imam Malik. Imam Malik luar biasa. Orang yang apa namanya dihormati oleh oleh para penguasa dan juga dihormati oleh para ulama di kota Madinah. Imam Malik, orang yang punya haibah, kewibawaan yang begitu luar biasa. Dan ini memang memang apa namanya lahir dari kefakihan beliau dan juga adab beliau yang luar biasa. Ada satu hal yang menarik dari Imam Malik, teman-teman. Beliau selama di kota Madinah, beliau tidak mau menunggang kendaraan. Maksudnya naik unta, naik kuda, naik keledai, tidak mau. Selama di kota Madinah. Apa kata beliau? Saya tidak enak hati
Kalau saya naik kuda, sedang kuda itu kakinya menjejak tanah yang di dalamnya ada jasad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking pengagungan beliau kepada Rasulullah, beliau itu sampai tidak enak hati untuk naik kendaraan di kota Madinah. Karena itu kurang ajar gitu. Menurut beliau ya. Jadi karena bumi, tempat tanah kota Madinah itu di dalamnya terkubur jasad mulia Nabi Muhammad SAW. Jadi beliau sampai tidak mau naik kuda, naik unta selama di kota Madinah itu. Masya Allah. Maka ilmunya benar-benar berkah. Karena ilmunya lahir dari adab yang luar biasa. Itu Imam Malik. Mari kita lihat kecerdasan Imam Malik. Hampir-hampir para ulama sepakat, teman-teman. Jadi ceritanya itu ada satu hadis Nabi. Ada satu hadis nih. Hadisnya tuh bunyinya begini. La yadribannan nasu akbada ibili fi talabil ilmi. Kata Nabi Muhammad SAW, nanti akan ada orang-orang atau orang. Izin Ustaz, suaranya sepertinya hilang lagi. Mari kita menunggu sejenak. Oke, baik. Oke, tidak apa-apa semuanya. Insya Allah ini adalah sebuah ujian untuk kita semua yang sedang menuntut ilmu. Apakah ayah, bunda, abang, kakak memilih untuk menyerah di tengah jalan atau tetap semangat terus menuntut ilmu pada malam hari ini? Kesungguhan ayah, bunda, abang, kakak sedang dipertaruhkan. Wede, agak serem banget ya bahasa Ulnya. Masya Allah, semoga masih semangat ya. Kita sembari menunggu, sekali lagi Uul mengingatkan kepada ayah, bunda, abang, kakak yang ingin bertanya, silakan langsung saja menuliskan pertanyaannya di kolom chat agar nanti bisa kita tampung dan kita pilih-pilih yang mana sekiranya pertanyaan yang akan disampaikan kepada Ustadz Wildan seperti itu. Ya, kok agak lama spasinya, mohon maaf. Yang akan kita tanyakan kepada Ustadz Wildan. Jadi jangan menunggu saat sesi Q&A. Seperti itu. Nah, dan hampir saja lupa. Diharapkan untuk ayah bunda abang kakak tidak meninggalkan room Zoom sampai Uul benar-benar menutup sesi kita pada malam hari ini. Karena ada satu informasi dari A1, wede, bahwasannya para peserta pada malam hari ini mendapatkan hadiah. Apa itu hadiahnya? Ulah ada apa tuh hadiahnya? Nanti akan spill setelah sesi kita berakhir. Jadi jangan dulu kemana-mana, oke? Umroh, amin. Gara-gara Amin. ini kan, pas, oh, wih, langsung ada suara Ustaz. Masya Allah. Ya Mbak Uul, saya kayaknya Siap, harus Ustaz. off cam ya. Mohon maaf saya harus off cam teman-teman. Mungkin ini agak meringankan beban sinyal di sana ini. Nggak tahu ini bandwidth-nya ketarik kemana sehingga sinyal saya agak berat. Baik. Siap, aman Ustaz, nggak apa-apa. Di sini nih kita langsung share screen ya Ustaz, tapi sepertinya Ustaz belum diberikan. Nah, Iya, oke. oke, sudah terlihat Ustaz. Alhamdulillah. Silakan Ya, Ustaz. saya lanjutkan teman-teman ya. Mohon maaf sekali. Ini ya enggak apa-apa lah. Ini ini bagian dari menguji kesabaran kita dalam menuntut ilmu. Nah, saya lanjutkan bahwa Nabi menyebut bahwa orang nanti akan berbondong-bondong menuntut ilmu dan tidak ada orang yang lebih fakih daripada fakihnya kota Madinah. Hampir-hampir para ulama sepakat, fakihnya kota Madinah yang dimaksud di dalam hadis itu, semua ulama itu merujuk ke satu nama yaitu Imam Malik bin Anas. Bahkan orang yang sudah apa namanya? Terprediksi di hadis Nabi Muhammad SAW. Saking luar biasanya Imam Malik bin Anas ini, Masya Allah. Beliau Imam Malik ini sudah duduk di kursi fatwa, berfatwa pada usia 21 tahun. Begitu muda, begitu beliau. Tapi karena kealimannya luar biasa. Itu ya. Sedang kita hari ini usia 21 duduk-duduk di warung kopi.
berduduk-duduk di ya tempat-tempat yang tidak semestinya kita berbangga dengannya gitu ya. Para ulama duduk di kursi fatwa usia 21. Imam Asy-Syafi'i lebih luar biasa. Beliau sudah diizinkan oleh gurunya, Imam Syafi'i, nanti kita bahas Imam Syafi'i, duduk di kursi fatwa padahal usianya baru 15 tahun. 15 tahun saya itu masih main bola itu di lapangan, baru pulang kalau adzan maghrib. Imam Syafi'i udah duduk di kursi fatwa. Allahu Akbar. Kita dibandingkan generasi zaman dulu tidak ada apa-apanya. Tapi kita tidak berputus asa. Mari kita terus meneladani mereka sesuai dengan kemampuan kita di zaman kita hari ini. Tantangannya juga berbeda. Bismillah. Mudah-mudahan kita selamat dunia akhir. Ya. Ini Imam Malik. Kita pindah ke pembahasan madhab Maliki. Sebagaimana tadi hampir sama teman-teman. Madhab Maliki ada masa kemunculan gitu ya, masa perkembangan. Kemudian ada masa pengukuhan begitu. Ada nama-nama hebat ya, utamanya di masa kemunculan ini ada Imam Malik sendiri. Imam Malik tuh punya satu kitab hadis namanya Al-Muwatta. Al-Muwatta. Eh, Al-Muwatta itu artinya secara bahasa kita bisa artikan yang direkomendasikan. Nah, gitu. Kenapa kitab Al-Muwatta disebut Al-Muwatta? Karena ketika Imam Malik selesai menyusun kitab hadisnya ini, beliau sodorkan ke guru-gurunya di kota Madinah, sepelosok-pelosoknya kota Madinah, lalu semua guru itu menyetujui, merekomendasikan kitab ini. Ya, luar biasa ini, mengamini kitab ini. Sehingga kitab ini disebut kitab Al-Muwatta. Di zaman beliau, teman-teman, kitab Al-Muwatta ini disebut sebagai Asahul Kitabi Ba'da Kitabillah. Kitab yang paling sahih setelah Al-Quranul Karim. Kitab hadis paling sahih. Loh, Ustadz, bukannya kitab hadis paling sahih adalah kitab Sahih Bukhari, kitab Sahih Muslim? Ya, tapi pada masa Imam Malik, Imam Bukhari, Imam Muslim belum lahir. Jauh, masih jauh itu masanya. Itu ya. Jadi ini adalah kitab hadis pertama yang disebut paling sahih setelah Al-Quranul Karim, yaitu kitab Muwatta. Jadi ini kitab kumpulan hadis, teman-teman. Termasuk juga fatwa-fatwa para sahabat, gitu ya. Fatwa-fatwa para ulama di masa itu dikumpulkan, dirangkum semuanya di dalam kitab Al-Muwatta ini. Luar biasa. Kitab Al-Muwatta. Bahkan di masa itu, sampai khalifah itu pengen menjadikan kitab Muwatta ini sebagai standar kurikulum semua negara. Jadi di masa itu, di daulah pada waktu itu, kitab Muwatta itu dipinang untuk jadi kitab standar yang diajarkan di kurikulum madrasah semua seantero negeri, ya, seantero wilayah Islam. Tapi lagi-lagi Imam Malik itu menolaknya. Kata Imam Malik, ini kitab Muwatta ini adalah ijtihad saya. Ulama-ulama lain boleh jadi punya ijtihadnya masing-masing. Kalau kitab saya ini dijadikan standar, saya khawatir nanti itu akan dijadikan alat untuk menyalahkan pendapat ulama-ulama lain yang padahal ini adalah ijtihad. Anda boleh berijtihad, saya juga boleh berijtihad. Kalau ijtihad kita beda, mari saling menghargai. Oh, luar biasa Imam Malik. Kitab Muwatta'nya dipinang untuk dijadikan kitab referensi utama, tapi beliau menolak. Masya Allah. Kemudian ada Imam Ibnu Al-Qasim, ada Asad bin Furat, ada Suhnun. Teman-teman, nama-nama ini adalah kemudian yang menghimpun kitab Al-Mudawwanah. Al-Mudawwanah itu artinya kitab yang terhimpun, yang yang ditulis gitu ya. Nah, itu maksudnya adalah merekam, menulis, mencatat fatwa-fatwanya Imam Malik. Jadi nanti ada Al-Mudawwanah versi Imam Ibnul Qasim, ada Al-Mudawwanah versi Imam Asad Ibnul Furat, ada Al-Mudawwanah versi Imam Sahnun atau Imam Suhnun. Gitu ya. Itu adalah kumpulan fatwa-fatwanya Imam Malik yang menjadi rujukan dari madhab Maliki di kemudian hari. Ini di masa kemunculan madhab Maliki. Kemudian di masa perkembangan atau penyebarannya, kita punya nama-nama seperti Imam Ibnu Abi Zaid, Imam Al-Qadhi Abdul Wahab, Imam Ibnu Abdul Bar. Ini nama yang agak agak familiar di kita ya. Imam Ibnu Abdul Bar. Ini punya kitab Al-Kafi, punya kitab Istidhkar. Istidhkar itu syarah dari kitab Muwatta. Ibnu Abdul Bar. Kemudian ada Imam Al-Baji.
Ada Imam Ibnu Rushd. Imam Ibnu Rushd ini luar biasa teman-teman. Ibnu Rushd ini orang Andalus. Bayangin, orang Andalus, orang Spanyol, Spanyol. Beliau menjadi hakim di kota Cordoba atau dulu sebutannya Al-Qurtubi. Itu nisbah dari kota Kurtubah yang hari ini disebut Cordoba di Spanyol. Jadi beliau hakim agung di kota Cordoba itu. Saking alimnya, beliau sebagai hakim agung, beliau itu membuat buku untuk catatan pribadi sebenarnya, untuk mencatat untuk catatan pribadi beliau. Bukunya itu berisi eh, fikih muqaron, fikih perbandingan madhab. Jadi misalnya dalam satu masalah, itu madhab Hanafi bilangnya apa, madhab Maliki bilangnya apa, madhab Syafi'i bilangnya apa, dalilnya apa, sebab perbedaan pendapat di antara mereka itu apa sih? Kenapa para ulama ini berbeda pendapat? Nah, kitabnya itu diberi nama Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Saking bagusnya kitab itu, sampai hari ini, semua fakultas di negeri-negeri Islam ini, fakultas syariah, kalau jurusannya perbandingan mazhab, hampir-hampir menjadikan kitab Bidayatul Mujtahid ini jadi muqarrar utama, jadi diktat referensi primer. Termasuk kami dulu, ketika belajar di Libya, 8 semester Bidayatul Mujtahid ini jadi kitab sucinya mahasiswa Libya. Karena setiap hari dibawa, dikaji, dicoret-coret, ditelaah gitu ya. Saking luar biasanya isi kitab. Nah, Ibnu Rus sendiri secara personal beliau menganut madhab Maliki gitu ya. Kemudian ada Al-Qadhi Iyad. Ini ada kitab Mustambatah. Kemudian di masa pengukuhan ini ada nama-nama keren seperti Imam Al-Qarafi, Imam Al-Hattab, Imam Ad-Dardir gitu ya. Jadi kalau tadi di madhab Hanafi saya boleh merekomendasikan satu kitab yang jadi rujukan utama yaitu kitab Hasyiyah Ibnu Abdin. Kalau di mazhab Maliki, saya bolehlah merekomendasikan dua kitab. Satu Az-Zakhirah, kata karya Imam Al-Qarafi, dan juga Mawahibul Jalil, karya Imam Al-Hattab. Ini sebagai referensi utama dalam mazhab Maliki. Itu ya. Masih ada Imam Asy-Syafi'i, teman-teman. Imam Asy-Syafi'i. 10 menit lagi, saya selesaikan insya Allah. 10 menit. Imam Ash-Syafi'i nama aslinya Muhammad bin Idris. Ash-Syafi'i itu sebenarnya nama kakek beliau. Nama kakek beliau. Jadi Ash-Syafi'i kenapa kenapa Imam Muhammad bin Idris ini lebih dikenal sebagai Ash-Syafi'i? Karena itu nama kakek beliau yang masih tergolong sahabat Nabi Muhammad SAW. Jadi sebagai tabaruk, bentuk tabaruk kepada sahabat, beliau malah lebih senang dikenal sebagai Asy-Syafi'i. Itu nama kakek beliau sebenarnya. Dan ini menjadi unik Imam Asy-Syafi'i karena beliau adalah satu-satunya dari 4 imam madhab ini yang orang Quraisy. Orang Quraisy. Nasab beliau itu nyambung ke Nabi Muhammad SAW itu pada nama kakek Nabi Abdu Manaf. Jadi Abdu Manaf ini nyambung ya, turun-turun-turun Nabi Muhammad dari jalur lain turun-turun-turun Imam Asy-Syafi'i. Gitu ya. Jadi Imam Syafi'i punya satu fadilah kelebihan dibandingkan imam-imam mazhab yang lain, yaitu beliau satu-satunya orang Quraisy. Ya kalau bahasa kita hari ini Habib gitu lah ya, Habib dari 4 imam tadi itu. Dan sejarah kehidupan beliau cukup sangat dinamis. Beliau lahir di Gaza, Palestina. Kemudian ketika ayahnya wafat, ibunya mengajak pulang kampung ke Mekah. Belajar di kota Mekah 7 tahun hafal Quran, 10 tahun hafal Muwatta, kemudian 15 tahun boleh duduk di kursi fatwa kota Mekah, kemudian dapat rekomendasi dari gubernur Mekah untuk belajar ke madrasahnya Imam Malik di kota Madinah. Dapat rekomendasi langsung, dapat beasiswa itu dari pemerintah, LPDP itu kalau hari ini tuh, Masya Allah. Imam Syafi'i itu. Dapat rekomendasi untuk belajar di Imam Malik. Gubernur Madinah menerima surat rekomendasi Gubernur Makkah. Bergetar tangan dan badannya. Kata Gubernur Madinah, kamu kalau nyuruh saya jalan kaki nyeker.
ke kota Mekah itu lebih ringan bagi saya daripada harus mengetuk pintu rumahnya Imam Malik. Jadi bahkan gubernur pun segen untuk datang ke Imam Malik, begitu ya. Itu ulama pada zaman dulu tuh luar biasa gitu. Tapi namanya amanah, namanya tugas, terpaksalah gubernur Madinah datang ke rumah Imam Malik, kemudian mengutarakan maksudnya. Lalu akhirnya Imam Malik keluar menemui Syafi'i kecil. Imam Syafi'i masih kecil waktu itu, masih kecil, 15, 16 usianya. Tapi kemudian karena kecerdasan Imam Syafi'i, dan bahkan beliau sudah hafal kitab Muwatta tadi itu, sudah hafal kitab Muwatta, sebelum ngaji sudah hafal kitab Muwatta. Imam Malik kemudian punya semacam firasat bahwa Syafi'i ini akan tumbuh kembang alim jadi orang yang luar biasa nanti di kemudian hari. Akhirnya Imam Syafi'i kecil ini diizinkan untuk belajar di majelisnya Imam Malik. Begitulah kisah awal perjumpaan pertama kali Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik di kota Madinah. Masya Allah. Ibadahnya Imam Syafi'i, beliau menghatamkan Quran 60 kali di bulan Ramadan. Beliau biasa membagi malam tuh jadi tiga. Sepertiga untuk menulis, sepertiga untuk sholat malam, sepertiga untuk tidur. Masya Allah. Mirip seperti kita. Membagi malam jadi tiga. Sepertiga untuk lihat TikTok, sepertiga untuk lihat Instagram, sepertiga untuk scroll statusnya teman-teman. Masya Allah. Luar biasa. Imam Syafi'i. Dan tidak ada yang memungkiri ulama di seantero bumi ini, khalafan wa salafan, atau salafan wa khalafan, dulu hingga hari ini, bahwa Imam Ash-Syafi'i adalah bintangnya para ulama karena beliau yang pertama kali menyusun kitab usul fikih. Beliau adalah orang pertama yang menyusun ilmu usul fikih dan menuliskannya dalam satu kitab sehingga ilmu itu berkembang, digunakan sampai hari ini. Masya Allah, Imam Ash-Syafi'i. Luar biasa. Kata Imam Ahmad bin Hambal, tidak seorang pun memegang buku atau menulis dengan pena, kecuali Imam Syafi'i pasti punya andil atasnya. Coba teman-teman, Anda kalau menulis jurnal, menulis apapun itu, ilmu-ilmu Islam, ilmu syariah, tidak bisa tidak. Anda harus menukil, merujuk pada Imam Syafi'i. Langsung maupun tidak langsung. Jadi setiap orang yang membaca buku, menulis karya, pasti Imam Ash-Syafi'i ada andil di situ tuh. Bagaimana tidak? Usul fikih itu yang pertama kali merumuskan adalah Imam Ash-Syafi'i. Gitu ya. Ini begitu luar biasa jasa jasa beliau. Kemudian Madhab Ash-Syafi'i ini diprakarsai tentu oleh Imam Ash-Syafi'i. Beliau punya kitab fikih yang jadi rujukan utama yaitu Al-Um, ya. Kitab induk atau kitab babon kalau kita terjemahkan secara bebas gitu ya. Al-Um. Ada murid-muridnya Imam Al-Buwaiti, Ar-Rabi Al-Muradi dan juga Al-Muzani. Teman-teman nanti bisa dibaca sendiri ya. Mungkin saya akan bisa apa namanya bagikan ini slide saya ini nanti kepada teman-teman. Nah, di masa perkembangan ini yang cukup menarik kita punya nama seperti Imam Al-Ghazali. Imam Al Imam Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali. Imam Ghazali dan juga gurunya Imamul Haramain atau Imam Abdul Ma'ali Al-Juwaini itu punya kitab namanya Nihayatul Matlab. Perhatikan ya, Imamul Haramain punya kitab namanya Nihayatul Matlab. Nihayatul Matlab itu adalah syarah dari kitabnya Imam Al-Muzani tadi. Imam Al-Muzani, kitab Al-Mukhtasar itu adalah ringkasan dari kitab Al-Um. Saya ulangi ya, Al-Um diringkas jadi Al-Mukhtasar, kemudian disyarah jadi Nihayatul Matlab Imamul Haramain, kemudian Nihayatul Matlab ini berjilid-jilid diringkas oleh muridnya Imam Al-Ghazali. Maksudnya muridnya Al-Juwaini namanya Imam Ghazali ini menjadi kitab Al-Basit, kemudian menjadi kitab Al-Wasit, kemudian menjadi diringkas lagi menjadi kitab Al-Wajiz. Jadi satu buku diringkas 3 kali, diringkas 3 kali. Jadi Al-Wajiz. Al-Wajiz nanti disyarah oleh Imam Ar-Rafi'i jadi kitab Al-Muharrar. Kitab Al-Muharrar kemudian diringkas oleh Imam An-Nawawi jadi kitab Minhajut Talibin. Dan kitab Minhajut Talibin ini adalah kitab muktamad di dalam mazhab Asy-Syafi'i. Kalau saya boleh sarankan satu matan yang agak panjang yang mengumpulkan pendapat-pendapat muktamad resmi mazhab Syafi'i
teman-teman bisa rujuk Minhajut Talibin karya Imam An-Nawawi. Minhajut Talibin ini kemudian nanti disyarah oleh para ulama menjadi Tuhfatul Muhtaj, syarah Al-Minhaj oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Disyarah menjadi Nihayatul Muhtaj oleh Imam Ar-Ramli. Disyarah jadi Mughniul Muhtaj oleh Imam Al-Ashirbini, Al-Khatib Ashirbini. Disyarah oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli jadi Kanjur Raghibin. Ada 4 syarah yang luar biasa untuk satu kitab Minhajul Talibin. Ada Tuhfatul Muhtaj, Nihayatul Muhtaj, Mughniul Muhtaj, dan Kanjur Raghibin. Dari 4 kitab yang luar biasa ini, saya rekomendasikan Mughniul Muhtaj, karya Al-Khatib Asy-Syirbini yang teman-teman bisa kaji dan pelajari sebagai referensi utama dalam mencari pendapat muktamad atau pendapat resmi Madzhab Asy-Syafi'i. Walaupun itu Mughniul Muhtad itu kayak kayak ringkasan atau gabungan dari Tuhfatul Muhtad dan Nihayatul Muhtaj dalam dalam apa ya? Dalam redaksi yang lebih mudah untuk dipahami. Sekali lagi, Mughniul Muhtaj karya Al-Khatib Asy-Syirbini. Ini secara singkatnya teman-teman ya. Terakhir ya, terakhir. Imam Ahmad ibn Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal. Profesor hadis luar biasa. Nama aslinya Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Lebih dikenal sebagai Ahmad bin Hanbal. Beliau adalah profesor hadis, orang yang paling banyak mengumpulkan hadis. Luar biasa. Kata salah seorang koleganya, beliau ini 2 kali keliling dunia untuk mengumpulkan sanad dalam menyusun kitab Al-Musnad. Jadi Imam Ahmad punya satu kitab hadis yang luar biasa namanya Musnad Al-Ahmad. Musnad Ahmad, afwan. Ya, kitab Al-Musnad karya Imam Ahmad. Itu kitab hadis yang luar biasa. Oh, berjilid-jilid kalau cetakannya itu. Hampir-hampir semua hadis ada di situ. Musnad Imam Ahmad. Masya Allah. Kata Ibnul Jauzi, ini kata Imam Ibnul Jauzi mengomentari, Imam Ahmad tuh sudah pernah keliling dunia 2 kali. Keliling dunia itu ya maksudnya di kota-kota Islam gitu ya, pusat-pusat peradaban Islam gitu ya, untuk mengumpulkan sanad untuk menyusun kitab Musnad tadi. 2 kali. Kemudian bagaimana dengan ibadahnya? Sehari semalam, ini kata putra beliau sendiri, Abdullah bin Ahmad, beliau sholat 300 rakaat dalam sehari semalam. Ketika sakit, beliau diskon 50%, 150 rakaat. Oh, Masya Allah. Kemudian, ini di antara ibadah beliau, hadis tadi itu, kata beliau sendiri, saya tidak menulis satu hadis, kecuali aku amalkan juga. Kecuali aku amalkan. Termasuk ketika aku mendapati hadis yang menyebut bahwa Nabi Muhammad berbekam. Berbekam. Kemudian Nabi memberikan upah orang yang membekamnya itu dengan 1 dinar. Imam Ahmad juga melakukannya. Jadi beliau bekam, kemudian ngasih upah 1 dinar kepada orang yang membekamnya itu demi untuk meniru hadis Nabi Muhammad SAW. Insya Allah. Ini Imam Ahmad. Imam Ahmad. Nanti teman-teman bisa baca sendiri dari keilmuan beliau. Kemudian kalau dari sisi apa namanya madhab madhab Imam Ahmad, ini nama-nama yang menjadi atau yang mengisi masa kemunculan dari madhab Imam Ahmad bin Hambal ini. Ada Imam Ahmad sendiri yang tidak menulis kitab khusus, tetapi murid-muridnya yang kemudian menuliskan kitab khusus menghimpun fatwa-fatwa Imam Ahmad itu. Kemudian di masa perkembangan, pemilahan dan juga penyelesaian, ada Imam Ibnu Qudamah dengan kitabnya Al-Muqni, kemudian Ibnu Taimiyah, tapi ini bukan Ibnu Taimiyah yang sering kita dengar Syekhul Islam, dan ini Imam Ibnu Taimiyah kakeknya. Jadi kakeknya juga sebutannya Ibnu Taimiyah, Al-Jad gitu ya, Ibnu Taimiyah yang kakek, bukan yang cucu. Gitu ya. Kemudian ada Imam Ibnu Mufli, ada Imam Al-Mardawi dengan kitabnya Al-Insaf. Kemudian di masa pengukuhan ini beberapa kitab yang menjadi rujukan primer untuk mengetahui pendapat resmi mazhab Hambali. Misalnya kitab Imam Al-Buhuti Kasyaful Kina. Ini menjadi
rujukan primer. Kemudian syarah-syarahnya dari Al-Iqna karya Imam Al-Hijawi ini juga bisa dijadikan referensi primer kita untuk mengetahui pendapat mazhab Hambali. Teman-teman, alhamdulillah ini di antara referensi yang bisa teman-teman baca ya kaitannya dengan pengayaan apa yang kita kaji malam hari ini. Saya rekomendasikan kalau yang dalam bahasa Indonesia ya, dalam bahasa Indonesia itu Anda cari buku ini. Biografi Empat Serangkai Imam Madhab karya Kiai Haji Munawar Khalil. Ini ini saya bahkan punya cetakan yang apa jadul, kertasnya udah nggak karuan warnanya itu ya. Tapi ini juga kemudian di apa istilahnya direproduksi oleh Gramedia kalau nggak salah atau GIP gitu ya, ada biografi empat serangkai imam madhab, atau yang lebih sederhana adalah eh, yang lebih sederhana dari itu yang ditulis oleh orang-orang lain. Teh. Wallahu taala alam begitu Mbak Uul. Jadi tepat jam 9 lebih 10 saya selesai kalau di jam komputer saya ya. Jam 9 lebih 10. Jadi saya kembalikan ke Mbak Uul. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman atau ada apa namanya, masukan, diskusi gitu ya, tambahan informasi apapun itu, mari kita sama-sama ngaji malam hari ini. Nah, Baik, terima kasih banyak Ustadz. Masya Allah, langsung masuk pertanyaannya. Sudah ada dua pertanyaan Ustadz, izin untuk membacakan. Ini ada yang dikirim secara private dan ada yang dikirim melalui room chat. Jadi Uul akan membacakan yang di room chat terlebih dahulu sepertinya. Bismillah. Assalamualaikum, Afwan Ustadz, izin bertanya. Dalam keempat mazhab ini kan masing-masing imam memiliki pendapat yang berbeda-beda. Nah, bagaimanakah adab kita atau adab bagi penuntut ilmu dalam menyikapi perbedaan pendapatnya atau khilafiyahnya? Dan apa sikap kita yang benar terhadap perbedaan mazhab? Wah, ini sangat. Uul nantikan jawabannya. Silakan Ustaz. baik teman-teman, ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi pertama harus dipahami bahwa para ulama empat madhab ini tidak berbeda pendapat dalam hal-hal usul. Tidak sepakat dalam hal-hal usul, dalam hal-hal yang fundamental, dalam hal-hal prinsip pokok sepakat. Jadi terjadi perbedaan ini dalam hal-hal furu fikhiyah atau dalam hal-hal ijtihadiyah, gitu ya. Contoh misalnya, ya orang sholat tuh kan yang jadi hal yang fundamental adalah ibadah sholatnya, ibadah apa? Ibadah sholatnya. Kemudian rukuknya, iktidalnya, sujudnya, tahiyatnya, begitu kan? Nah, adapun perkara-perkara cabang, ya, furuk misalnya, tangan itu ketika selesai takbiratul ihram itu diletakkan di mana? Di bawah dada kah? Atau di dada? Atau di bawah pusar? Atau pas di pusar gitu? Atau bahkan tidak menyedekapkan tangan sama sekali, tapi cuma menjulurkan begitu saja. Nah, itu perbedaannya tuh di situ dalam hal-hal yang furuk, yang hal-hal yang dalam tanda kutip perbedaan ringan gitu ya. Sebagian ulama mengatakan, oh yang lebih afdol tuh meletakkan menyedekapkan tangan itu di bawah dada, di atas pusar gitu. Itu madhab Syafi'i. Madhab Hambali lah yang lebih afdol tuh malah menyedekapkan tangan dan di bawah pusar gitu. Itu mazhab Hambali. Mazhab Maliki lebih unik, tidak menyedekapkan tangan. Jadi tangannya menjulur biasa gitu, kayak orang berdiri biasa upacara gitu. Gitu. Jadi ketika habis takbiratul ihram nggak sedekap gitu, tapi tangannya sudah balik. Gitu. Kita kalau lihat orang mazhab Maliki, ini sholat apa berdiri doang sih gitu. Agak agak nggak bisa bedain gitu. Nah, bagaimana kita menyikapi hal itu? Pertama, teman-teman, ini adalah perkara ijtihadiyah yang menuntut kita untuk tidak galak kepada saudara kita yang berbeda pendapat. Sekali lagi ini perbedaan di masalah furuk cabang. Kalau masalah usulnya, masalah fundamentalnya semuanya sepakat, mayoritasnya sepakat. Jadi dalam hal-hal yang kecil, dalam hal-hal yang ringan, dalam tanda kutip remeh gitu ya, mari kita tidak habiskan
energi kita untuk berdebat di situ. Anda boleh pakai A dengan mengikuti pendapat Imam A. Imam A ketika menyimpulkan A itu juga bukan main-main, mereka berijtihad. Dan kita sebagai orang awam boleh untuk mengikuti masing-masing ijtihad itu. Anda boleh mengikuti Imam B dalam hal itu. Anda boleh mengikuti Imam C, Anda boleh mengikuti Imam D, dan mari saling menghargai. Mari saling menghormati karena masing-masing apa namanya pendapat itu juga muncul dari apa? Dari ijtihad, dari usaha yang tidak mudah. Jadi kalau kita lihat dari kacamata masing-masing madhab, apa yang saya simpulkan itu adalah pendapat yang paling rojih, pendapat yang paling kuat menurut madhab saya. Oh, gitu. Menurut madhab yang lain, yang paling roji adalah apa yang mereka apa? Fatwakan. Nah, kalau kita sudah sebagai awam ini memilih salah satunya, maka tugas kita adalah menghormati perbedaan itu. Itu itu apa namanya? Tidak ada jalan lain kecuali hal itu ya. Saling 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 menghormati dan tidak merendahkan. Itu intinya begitu, Mbak Ul. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Izin Ustadz, mohon waktunya tidak sampai 5 menit karena Oke, eh, ada iklan yang mau lewat. Oh, enggak juga, silakan bukan iklan silakan. sebenarnya, tapi ada beberapa informasi yang ingin sampaikan kepada teman-teman semuanya. Sebelum kita ke ini ya, ke pertanyaan kedua dan ketiga, jadi Uul akan menyampaikan ada ini. Tada! Nah, teruntuk ayah bunda abang kakak yang masih belum puas dengan kelas Ustadz Wildan pada malam hari ini, kita bisa bertemu lagi dengan beliau di kelas Road to Ramadan naik level keimanan. Jadi, teman-teman, untuk program ini sengaja dipersiapkan untuk kita menyiapkan diri sebelum Ramadan. Jadi, pas Ramadan mesinnya udah panas, tinggal kita melaksanakan apa yang sudah kita latih dari sebelumnya. Nah, seperti yang teman-teman lihat ya, di flyer ini, bahwasanya program ini akan dilaksanakan selama 30 hari. 30 hari Ramadan. eh 30 hari ya. Ini 30 hari Ramadan gak ada di sini nih. Bersama 4 ustadz yang ada di layar teman-teman. Jadi salah satunya ada Ustadz Wildan, kemudian ada Ustadz Zakaria Amali, beliau pembina pesantren Kesepuhan Boyolali, ada Ustadz Iqbal Tantowi, pembina pesantren Bening Hati, Ustadz Wildan yang malam hari ini sedang membersamai kita. Kemudian ada Ustadz Adi Nugraha dari penulis Belajar Jadi Ayah. Seperti itu. Nah, kira-kira ini ya, gimana cara daftarnya nih Ul? Silahkan langsung klik linknya yang ada di room chat yang udah dikirimin sama yang tulisannya Kaba Media itu ya. Langsung diklik aja. Nanti tutorialnya bakalan Ul spill juga di akhir. Apa-apa aja sih yang bakalan didapetin oleh para peserta yang ikutan program Road to Ramadan naik level keimanan ini? Jadi, teman-teman akan mendapatkan live Zoom diskusi bersama para guru di setiap sesi yang sudah dijadwalkan. Kemudian, para peserta akan mendapatkan checklist harian 30 hari untuk membantu menaikkan level keimanan secara terukur. Dan checklist harian ini bisa diakses melalui handphone yang tidak pernah lepas dari hidup kita. Aduh, gara-gara saking semangat ini. Kemudian, teman-teman akan mendapatkan grup support eksklusif yang membangun lingkungan saling menyemangati. Jadi biasanya biar semangat kita tuh nggak cuma di awal, kita buatin grup khusus, dikumpulin semuanya biar saling menyemangati satu sama lain. Kemudian, ayah bunda abang kakak akan mendapatkan reminder harian. Jadi tenang aja, nggak ada tuh namanya drama-drama lupa karena nantinya setiap hari akan terus diingetin agar tetap istiqomah dalam ibadah selama 30 hari. Kemudian, apalagi tuh Uli, ampun banyak banget ya ternyata keuntungannya. Ini dia, teman-teman akan mendapatkan rekaman semua sesi Zoom. Jadi semua sesi Zoom kalau misalnya ketinggalan, tenang. Rekamannya akan bisa diakses dan dipelajari ulang kapan aja. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, para ayah bunda akan mendapatkan bonus ebook Madrasah 30 hari Ramadan yang siap pakai untuk kebutuhan dakwah. Jadi, ebook ini bisa digunakan untuk kebutuhan dakwah para ayah, bunda, abang, kakak sekalian. Masya Allah ya.
Dan nantinya ayah bunda abang kakak ini dia hadiahnya. Terkhusus khususon untuk para peserta pada malam hari ini akan mendapatkan diskon 30%. Weh, dengan memasukkan kode voucher yang akan dibagikan juga di room chat. Kalau di sini itu kode vouchernya, sebentar. Betul, agak-agak lupa. Madaf, MADAF seperti itu. Nanti gimana caranya? Nih ya, kode vouchernya Madaf. Gimana caranya untuk klaim kode vouchernya akan Uul ajarin di akhir sesi setelah kita sesi closing seperti itu. Jadi, ayah bunda abang kakak jangan dulu kemana-mana. Baik itu adalah hadiahnya. Tada, tidak selamat. Ayah bunda abang kakak mendapatkan diskon yang hanya diperoleh pada malam hari ini dan hanya untuk para peserta yang ada di malam hari ini saja. Baik, itu tadi iklannya. Kita akan kembali ke sesi Q&A, tanya jawab bersama Ustadz Wildan. Masya Allah. Ada Afan lagi, Ustadz ini. Mbak Ul, ya? Ad, ada dong Ustadz. Izin Ustadz, mohon maaf itu tadi terlalu bersemangat. Baik, Oke. izin Ustadz membacakan pertanyaan yang kedua. Jadi sebenarnya tadi pertanyaannya udah ada dua. Ini adalah pertanyaan yang lain. Izin membacakan. Kalau misal kita wudhu dengan menggunakan mazhab Hanafi, lalu sholat menggunakan mazhab Syafi'i, apakah boleh Ustadz? Nah, ini juga Uul penasaran nih Ustadz. Apakah boleh kita mencampurkan empat mazhab sekaligus untuk mempermudah hidup dan ibadah kita? Silakan Ustadz dijawab. Oke. Eh, saya saya mau share lagi, makanya karena mau share saya matikan video saya. Siap, silakan Sederhananya Ustadz. begini dulu teman-teman. Ada mencampur adukkan yang dibolehkan. Jadi menggabungkan antara madhab A dan madhab B.